Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan materi yang Tibun Nabawi. Untuk sekarang keutamaan madu dan habatus sauda. Karena ada yang beberapa orang tidak mengetahui cara menggunakannya, cara konsumsinya. Tahunya hanya untuk beberapa khasiat saja. Yang sebelumnya kita bahas tentang Al-Quran dan Ruqyah, kita lanjut ke madu. Nah, di sini kita kembali tegaskan lagi, kita di sini sharing-sharing berbagi ilmu, insya Allah bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya udah, nggak apa-apa, nggak usah didengerin ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya di dalamnya. Terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Surat An-Nahl ayat 69. Di sini ada kalam Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian menggunakan dua macam obat, madu dan Al-Quran. Nah, di sini nih banyak yang jualan-jualan madu ruqyah, madu doa, madu kesehatan, madu kejantanan gitu ya. Tapi ya memang ada anjurannya. Jadi makanya banyak yang jualan yang mungkin beda-beda kualitas madu. Doa mungkin ya hitungannya bonus gitu. Cuma kalau dari segi madunya kan ada madu yang asli, ada yang biasa, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang madu dari luar Indonesia gitu. Manfaatnya itu mengobati perut melilit atau buang-buang air. Biasanya ini kita gunakan untuk orang yang sakit mah. Ada campuran herbalnya, itu campurannya madu, membaguskan hafalan, menghilangkan kotoran pada usus dan pembuluh darah, menetralisir kelembaban tubuh, mencuci lambung, membersihkan liver, memperlancar buang air kecil dan mengobati batuk berdahak. Juga dapat menyembuhkan osteoporosis tulang kropos, gangguan pencernaan, radang tenggorokan, migrain, pembersih muka, jantung, pertumbuhan gigi, sulit tidur, luka bakar. Ini yang agak sedikit unik ini, luka bakar. Jadi madunya itu kita colek, kita olesin ke bagian yang luka. Seperti kena api, kena knalpot itu. Saya sendiri pernah pakai madu dari Sumbawa. Luka bakar, anemia ini orangnya lemas mulu. Nah, butuh asupan vitamin. Ya biasanya di aktivitas berat sedikit langsung lemas. Gerak dikit langsung lemas. Jadi harus rutin dia. Pagi sore madu. 2 sendok pagi, 2 sendok sore. Gitu untuk menjaga stamina tubuhnya. Meningkatkan daya tahan tubuh, putihan, gatal-gatal alergi, menambah nafsu makan. Ini ada juga yang obat gemuk itu dia ada yang pakai madu. Sariawan, menguatkan kandungan ibu hamil, melancarkan buang air kecil, menguatkan fungsi ginjal, menormalkan tekanan darah, menyuburkan peranakan dan lain-lain. Ini dari manfaat dari madu.
Yang kemarin kita gunakan madu biasa sih. Kalau untuk murah, madu yang murah aja nggak apa-apa. Tapi bukan yang di warung, tetap yang beli di agen gitu. Bisa beli online, tapi bukan yang di warung-warung ya, yang sasetan atau yang botolan segini tuh. Itu kita pakai buat gurah. Yang lebih bagus lagi sih ya itu yang madu-madu ruqyah, yang dia udah di asma, jadi ada nilai segi rohani. Minimal itu madu, kalau kita punya madu minimal ya kita bacain kayak kemarin yang di share ya, syahadat, salawat, Fatihah, ayat kursi, kulhu 3 kali, al-falak 3 kali, anas 3 kali gitu. Minimal kita doakan itu agar ada untuk ruhani kita gitu. Ibnul Qayyim. Madu. Dan sekalian promosi, saya juga ada madu untuk kejantanannya. Itu untuk dia yang enggak kuat, bukan, dia yang nggak bisa bangun. Rata-rata itu kaum Adam yang sudah 40, bahkan ada yang umur ya rata-rata 40 lah, rata-rata 40 ke atas. Itu sudah tidak bangun itunya, barangnya. Sebentar saya ambil dulu madunya. Ini madunya. Ini madu dari teman saya ya. Kalau saya coba cari di online ini nggak ada. Nah, ini aturan pakainya 1 sendok teh untuk stamina, untuk membangkitkan gairah syahwat dipakai 2 sendok makan. Khasiat dan kegunaan: menambah tenaga, semangat, kejantanan pria, lemah syahwat dan tahan lama, melancarkan buang air seni, menguatkan pinggang dan ginjal, mencegah timbulnya kanker. Untuk harga bisa di WA nanti ya. Belum termasuk ongkos kirim ya. Ini sangat bagus ini. Kemarin ada pasien yang nggak bisa bangun barangnya, dia udah minum jamu kemana aja, minum jamu bisa bangun tapi butuh proses. Nah kemarin saya coba kasih ini, kita tanya gimana hasilnya, bisa bangun dan cepat bangun dan tahan lama. Lalu dia nambah dia beli lagi. Ini untuk harga nanti di WA aja ya. Kalau stok masih ada akan saya kirim, kalau nggak ada ya saya bilang nggak ada. Tenang, insya Allah amanah. Lanjut ke Habatus Saudah. Habatus Saudah itu jinten hitam ya, jinten hitam. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian mengkonsumsi Habatus Saudah, jinten hitam, karena Habatus Saudah mengandung obat untuk segala penyakit kecuali asam, kematian. Maaf kalau salah kalam, kecuali kematian. Ini di hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi. Manfaat Habatus Saudah menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi antara lain hampir sama sih seperti madu kayaknya ya, tapi lebih unggul Habatus Saudah gitu. Dapat membunuh bakteri, menghilangkan penyakit alopecia, kusta, demam, batuk berdahak, mah, nyeri haid, ASI tidak normal dan lain-lain. Selain itu juga dapat menyembuhkan penyakit liver, ginjal, tumor, asam urat, kanker, sakit gigi, diabetes, keputihan, osteoporosis, itu sama kan, ada osteoporosis, paru-paru, rematik,
menguat sistem kekebalan tubuh, membuang racun dalam tubuh, menghilangkan atau mengurangi alergi, asma, memecah batu ginjal, memacu pertumbuhan rambut dan mencegah kerontokan, memperlambat proses penuaan sel, menormalkan tekanan darah. Nih kalau buat orang-orang yang darah tinggi ya, untuk biar normal, memperkuat daya konsentrasi, menyembuhkan impotensi, menyeimbangkan hormon. Dan yang jarang diketahui itu ya, kalau bisa sih lagi-lagi kita minta sama Allah dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran dan media Habatus Sauda, kita doakan, kita ruqyah ini si Habatus Sauda. Ada Habatus Sauda yang cair, ada jinten hitam yang masih belum biji-bijian ya, masih bentuk rempah gitu. Nah, saya biasa pakai yang udah cair, udah bentuk sirup ya. Kalau untuk rasa ya jelas sedikit tidak enak, tapi insya Allah minum itu segar. Pagi 1 sendok, sore 1 sendok. Dan yang jarang orang tahu ini, kalau ada orang kesurupan, kita nggak bisa keluarin tuh jin, ya salah satunya dengan Habatus Sauda. Habatus Saudanya itu dimasukin seperti kita mau gurah hidung, kita masukin. Makanya kita para praktisi ruqyah, biasa saya nyimpan Habatus Sauda 1 botol kecil di tas untuk menangani pasien yang sudah susah keluarnya itu jin. Ya mau nggak mau kita seperti ini, kita gurah, kita masukin biar dia keluar. Tapi jarang saya bertemu sama yang kayak gitu, malah belum pernah ya. Insya Allah masih bisa teratasi dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran dan keberkahan para guru. Lanjut, air zam-zam. Air zam-zam udah pastilah kita tahu, namanya kita dari Makkah. Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam itu penuh berkah. Ia merupakan makanan yang mengenyangkan, obat bagi penyakit. Ini tulisnya makanan yang mengenyangkan. Air zam-zam tergantung pada tujuan diminumnya. Ya, kita niatnya bagaimana tuh? Nabi SAW pernah membawa air zam-zam di dalam tempat air. Dan girbah, tempat air yang dari kulit itu namanya girbah. Beliau menyiramkan dan meminumkannya kepada orang-orang yang sakit. Air zam-zam sendiri sudah mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Dan ini jarang orang ketahui juga. Buat orang awam ya, mungkin kalau praktisi ya mungkin pada paham. Buat orang awam itu air zam-zam seperti obat mata, kita tetes untuk gurah mata gitu. Ya cara-caranya seperti yang kemarin, dipijat-pijat dulu, kita tetes. Kalau kita susah nyari obat-obat herbalnya, pakai air zam-zam bisa. Itu harus rutin kita. Air zam-zam. Nah, ini keutamaan bekam. Bekam di sini saya terangkan sedikit saja, untuk prakteknya nanti ya. Untuk prakteknya nanti. Kalau nggak ada pasien yang mau di videoin ya saya sendiri. Paling bagian kaki atau di tangan yang lebih mudah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian lakukan untuk mengobati penyakit adalah dengan melakukan bekam. Hadis riwayat Daud. Hadis riwayat Daud nomor 3857.
di Ibnu Majah nomor 3476. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau diisrakan, tidaklah beliau melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka meminta kami, perintahkan umatmu untuk berbekam. Jadi ini kisahnya lagi Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Malaikat Rasulullah itu melewatkan perkumpulan malaikat, dan malaikat itu berkata, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Itu. Jadi selain oleh-oleh Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu, bekam juga termasuk oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Jika ada salah-salah kata ya tegur saja saya, dan saya juga mohon maaf. Namun ini yang tertulis dan ini pernah diterangkan sama guru saya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbekam pada hari ke-17, 19 dan 21 tahun Hijriah, maka ia akan sembuh dari segala penyakit. Dari sunnah, bekam itu udah sunnah. Lalu ada tanggal-tanggal sunnahnya juga, jadi ada sunnah di dalam sunnah. Menurut saya sih seperti itu ya, ada sunnah di dalam sunnah. Ini uniknya. Dan kadang ada orang yang berpatokan sama hadis, nggak memikirkan kesehatan. Di saat saya membekam orang, ada tetangganya atau siapanya, wih tanggal berapa nih main bekam-bekam aja gitu. Bukan masalah tanggal berapanya. Kalau sakitnya tanggal 13 mau gimana? Kan harus disegerakan. Anjurannya seperti itu. Berbekam itu ada tanggalnya. Namun kalau sakitnya lebih duluan ya udah dianjurkan dipercepat gitu, didahulukan. Enggak nunggu tanggal sunnahnya, keburu terlambat, karena ada beberapa faktor yang fatal. Fatalnya itu ketika kepala berisi angin, pundak kolesterol berisi angin juga, itu bahaya. Manfaat bekam, wah ini sudah banyak lah pokoknya kita paham di YouTube lain juga. Dapat menyembuhkan rabun mata, ada videonya saya yang matanya jereng dibekam itu, alhamdulillah dia sembuh. Tadinya jereng yang sebelah ini nggak bisa, yang sebelah kiri atau kanan gitu nggak bisa goyang, hanya di tengah-tengah saja nggak bisa gerak. Setelah dibekam dia bisa goyang, ada perkembangan gitu. Tetap kita melewati proses ya, nggak langsung dibekam sembuh. Meskipun ada yang dibekam langsung sembuh, ada. Cuma kalau kayak stroke dan asam urat bisa sembuh sekali pertemuan. Namun ada yang parah ya harus ada beberapa pertemuan gitu. Kalau stroke ya udah pasti nggak bisa sekali datang langsung sembuh gitu. Meskipun ada itu mungkin yang sudah profesional atau stroke-nya ringan. Kalau stroke yang berat mungkin agak susah ya. Rabun mata, vertigo, penyakit yang berhubungan dengan otak. Nah di sini di titik umul bugis kita berhubungan dengan otak. Biasanya orang-orang yang kolesterol darah tinggi, dia udah darah tinggi itu pemenuhan darah. Lalu kolesterol itu ada cairan yang menyumbat, jadi dia darahnya nggak lancar. Lalu si orang ini ke kamar mandi atau sedang berjalan di mana, jatuh kejedut, jadi pembuluh darahnya pecah atau penyumbatan darah di kepala, maka dianjurkan dibekam di sini. Itu yang penyebab stroke itu biasanya darah tinggi, kolesterol, jatuh tiba-tiba kebentur jadi stroke.
gemetaran, ketakutan dalam tidur, konjungtivitis, katarak, pudis, mata berair, mata bengkak. Pudis itu semacam gatal-gatal. Gatal-gatal juga itu efek dari darah bisa ya. Jadi itu darah kotornya harus kita sering-sering keluarin. Jarak berbekam itu anjurannya biasanya ada tanggalnya ini ya. Di tanggalnya itu ya sebulan sekali. Namun kalau pasiennya sakitnya parah seperti stroke, bisa kita percepat tuh bekamnya. Tergantung kondisi pasien aja. Nanti si terapis yang menentukan sesuai kondisi si pasien. Pelebaran pupil mata, koring di kepala, mengompol, mimisan, telinga bengkak, bisul. Nah kalau bisul di sekiranya tidak terlalu nyeri, bisulnya kita sedot, kita kop. Kalau dengan kita kop sudah keluar, tidak perlu ditusuk pakai jarum. Tapi kalau belum keluar, kita tusuk nggak apa-apa. Alhamdulillah. Memang sedikit sakit ya kalau bekam itu, namun khasiatnya masya Allah sangat besar. Sakit gigi gosip bengkak. Tapi kalau gigi bolongnya harus dicabut giginya atau ditambal. Pendarahan di rahim, encok, rambut rontok, rabies, dan lain-lain. Banyak. Encok itu biasanya kalau orang satu ngangkat berat, 2 kurang minum, 3 keseringan pengeluaran air mani. Entah dia kalau yang bujangan ya diapain lah, itu dikocok ya, maka harus distabilkan meskipun butuh pengeluaran ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari madu, habatus sauda, air zam-zam, dan bekam. Tapi untuk prakteknya nanti bekam kita bikin video lagi ya. Ini alat-alatnya, kita ada tensi, zaitun dan lain-lain. Kita ada beberapa metode, tapi kita ngambil yang metode yang simple, mudah dan aman. Udah pasti aman ya. Kita tegaskan di sini kita hanya berbagi, sharing, siapa tahu bermanfaat untuk keluarga kita di rumah. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jika ini memang bermanfaat, kita saling mendoakan biar kita mendapat keberkahan dari dunia pengobatan, mendapatkan kemanfaatan untuk kita pribadi, untuk banyak orang juga. Bisa membantu orang itu sangat ada kepuasan sendiri, meskipun bukan rasa bangga ya, ada kepuasan sendiri. Tapi tetap kita balikin lagi ke Allah. Jangan kita merasa gua nih yang ngobatin nih, saya nih, kalau nggak sama saya sih ini mah udah mati nih gitu. Nggak boleh kita kayak gitu ya para terapis. Selalu kita ini semua karena Allah gitu. Jangan ntar giliran ada kesalahan kita nggak mau disalahin, giliran ada yang bagus kita mau maju, gua nih gitu ya. Masih banyak ya terapis yang seperti itu, saya jumpain juga. Kalau ketemu langsung cerita, kasihan cerita ini cerita itu tentang dia bisa ini, dia bisa. Kalau bisa ya di share, berbagi gitu ya. Ada atau kalau bisa kan biasanya orang nggak terlalu terbuka, ini nggak bawel lah, nggak bawel. Cuma kalau ketemu orang bawel ya biarin aja, itu hak dia. Kita biasa-biasa aja, mau aneh-aneh. Yang penting kita tetap menjalankan apa yang harus kita jalankan, menjauhi larangan-larangan. Ada yang nanyain tarif untuk terapi,
saya nggak pasang tarif, seikhlasnya, seredonya. Kalau nggak ada pun nggak usah dipaksakan. Bisa kalau sekitar Jakarta, insya Allah saya masih sanggup untuk jalan ke sana, ke rumah sampean. Kalau di luar Jakarta ya mohon maaf, bisa saya oper ke teman-teman saya nanti, teman-teman saya yang di luar Jakarta. Apalagi nih, udah ya, soal madu bisa di WA, nanti saya taruh nomor WA saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sekedar sharing. Jika ada salah-salah kata atau kurang berkenan atau kurang jelas, ya mohon maaf. Jika ingin belajar ya cukup lihat YouTube saya saja, insya Allah ada manfaat. Kalau untuk mau khusus, saya sudah mulai nggak pegang untuk ngurusinya, atau nanti saya oper ke guru-guru saya gitu. Nanti kita bahas klinik-klinik juga insya Allah, pokoknya di video-video selanjutnya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Semua kebenaran datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.